Semakin lama dia jadi nomor 1, semakin banyak dia. Gitu. Dulu zamannya kamera digital, service centernya Olympus, wah enak banget. Lu coba ke service centernya Canon, buset dah, antriannya mengerikan. Jadi nomor 1 Indonesia. Kayaknya antrian yang agak lumayan dan terinovasi dengan baik tuh baru BCA kayaknya. Baru BCA ya. Di awal-awal juga sama Pak. Di awal juga sama loh. Sama, enggak, makanya gue bilang yang kayaknya inovasinya agak lumayanan secara antrian dan lumayan ada perubahan, tapi masih antri kayaknya baru dia doang ya kayak gitu. Yang lain mah ya masih rame. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Kenapa kebanyakan tab atau tablet sekarang nggak ada yang pakai SIM card atau jaringan selular? Menarik nih. Menarik. Jadi gini, satu, semua orang punya handphone. Udah, semua orang punya smartphone. Udah terima aja deh, semua orang punya smartphone. Semua smartphone bisa tethering. Semua orang punya smartphone, semua smartphone bisa tethering. Dan bahkan orang Indonesia itu bisa punya lebih dari 1 smartphone. Ya, 1 smartphone-nya udah lebih dari 1 nomor lagi. Iya, 1 smartphone bisa lebih 1 nomor. Nah, sebuah tablet untuk bisa punya kemampuan 4G atau 5G, berarti dia harus masuk ke TKDN dulu, harus lewat jalur TKDN. Iya. Ini membuat sertifikasi di Indonesia jadi mahal. Ya kan? Itu kalau buat Indonesia. Tapi di luar dari situ, kalau punya 4G atau 5G, ada satu hal yang mahal lagi yang harus dilakukan oleh si brand. Adalah pengujian di tiap negara. Pengujian untuk 4G dan 5G di tiap negara. Itu ada pengujiannya loh. Itu ada. Nggak asal doang. Nggak asal. Dan dia harus ngelapor ke negara itu. Hey, kita sudah comply buat negara ini, udah cocok buat negara lo. Gue nggak bakal bikin device gue gangguin atau merusak. Kan dia harus mendaftarkan diri, register. Ya kan? Nah, meregister si device 4G, 5G-nya aja punya bikin banyak masalah. Di Indonesia ada ketambahan ekstra masalah dengan TKDN. Ya, di negara lain tetap ada ekstra masalah, ya dia harus meregister itu. Terus, alatnya sendiri untuk masuk ke dalam, itu nggak sederhana. Bukan satu modul masuk tuh, jadi gitu nggak bisa. Kenapa? Karena ada antena. Di sekitar ada antena yang mesti dipasang. Ini membuat desain si laptop, si tabletnya jadi beda. Iya. Dia mempersulit desain tablet juga. Dan antena berarti duit juga, desain itu berarti orang lagi, alat lagi di dalam untuk 4G, 5G, orang lagi, dudukannya lagi. Jadi lo bisa ketiban setiap tablet itu antara 500.000 sampai 1,5 juta hanya karena nambahin 5G doang, 4G atau 5G. Tergantung upayanya yang dilakukan. 500.000 sampai 1,5 juta. Nah, kenapa ini harus ditambahkan kalau kita udah punya handphone? Iya, benar. Kalau buat gue sih begitu ya. Boleh nggak gue dapat diskonnya aja? Toh begitu gue mau pakai, itu akan nyambung ke handphone gue. Iya. Gitu. Soalnya kalau dia nggak punya handphone, berarti mau dipasangin SIM card lagi khusus, berarti dia akan nambah-nambahin beban kita ngurusin 1 kartu lagi. Gitu. Maintain. Iya, nge-maintain lagi. Jadi pasar tab ini yang defaultnya sekarang adalah yang non SIM card. Gitu. Yang pakai SIM card akan jadi tablet khusus. Gue ngeliatnya seperti itu. Yang pakai SIM card, yang bisa pakai SIM card itu harusnya tablet khusus. Yang tidak pakai SIM card itu adalah defaultnya. Harusnya seperti itu. Gitu. Kalau buat gue sih, ya gue masih pakai SIM card aja, nggak apa-apa sih sebetulnya. Soalnya kalau pakai juga, iya jadi kan ya berantakan juga. Berapa kartu, gue tuh udah berapa kartu angus gara-gara gue pasang di tablet. Kelupaan, lupa gitu. Iya benar-benar. Setuju, gue juga begitu tuh. Gitu. Jadi itu sebabnya kenapa yang lebih sering adalah yang tidak pakai gitu. Lebih tidak bermasalah, harga jadi lebih bisa ditekan lebih murah. Toh kita semuanya punya smartphone. Tapi bukannya ya kalau yang SIM card itu provider. Kan lahan provider bukan lahannya tablet. Iya. Iya benar. Provider kalau bener. Providernya yang bikin tablet lain cerita.
Kan beda yang bikin kan perusahaan tabletnya gitu. Beda. Kenapa lo melihat bahwa semua produsen dan provider itu jadi satu sisi yang sama dan saling bekerja sama? Nggak selalu kerja sama mereka. Nggak selalu kompak. Iya, nggak selalu. Gitu. Ada pertanyaan apa lagi? Daniel Hari tuh. Nah, ini pertanyaan Asam Merasa ini menarik nih, Om. Betul. Banyakin konten-konten tablet dong. Enak bener lo baca buku, komik, dan nonton film di tablet. Tapi di Indonesia kayaknya tablet itu masih niche. Banyak kok tablet. Udah boleh banyak kok sebetulnya. Cuma memang tablet itu tidak keluar terus-terusan. Karena dulu pernah ada masanya tablet itu keluar terus-terusan. Berakhir dengan beberapa brand yang tidak perlu saya bilang siapa aja brandnya. Soalnya curhat sama gua. Di gudang yang nyangkut sampai 10.000 unit. Nah, Iya. kendala. Jangan minta. Kalau kalian cuma bisa beli satu. Nah, satu aja pakainya berapa lama? Iya, jangan minta macam-macam. Kalau kalian beli cuma satu. Karena orang beli tablet itu penggunaannya jangkanya panjang banget. Iya, umurnya beda sama handphone. Umurnya beda, Jauh sama lebih HP beda. awal. Iya, umurnya panjang banget. Karena tablet itu sampai nggak bisa ngapa-ngapain buat main game pun masih bisa buat nonton. Iya. Betul. Oh, di penggunaan maksudnya. Banyak yang skip tablet. Ya. Iya, banyak yang nge-skip tablet. Lebih enak kapsul soalnya. Iya, sirup lebih enak, Pak. Sirup. Iya, 10.000 unit. 10.000 unit karena mereka merasa bahwa tablet ini laku ya, masuk nggak laku. Karena kebanyakan. Udah pernah kejadian kok itu. Kritik kalau iPhone tuh sekarang minim inovasi, valid nggak menurut Om? Wow. Kalau lu pengguna iPhone silakan. Kalau lu bukan pengguna iPhone jangan. Bagaimana? Pertanyaannya apa? Kalau ini coba baca tuh. Kritik kalau iPhone kalau iPhone inovasi itu valid enggak menurut Om? Valid kalau lu pakai iPhone. Dan lu merasa kehilangan atau kekurangan atau gua nggak dapet nih, lu valid kalau lu pakai iPhone. Kalau lu pakai ekosistem dia valid. Kalau lu nggak pakai nggak usah kritik-kritik. Sejujurnya ya, iPhone 17 ini ngebikin gue penasaran pengen pakai iPhone lagi malah sebenarnya. Sebagai orang yang 2 tahun nggak pakai iPhone ya. Tapi temen gue yang pakai iPhone 14 dari kapan tahu, males banget mau pakai iPhone lagi gara-gara iPhone 17. Jadi kayak sudut pandangnya bedanya jauh banget ya gue bilang. Malesnya kenapa? Gue ada temen yang sama persis. Tapi ntar gue kasih tahu alasannya kenapa. Karena dianggap inovasinya nggak penting, ngapain kamera lagi, enggak, gue nggak mau ke sana gitu. Kayak oke. Oh, dia nggak mau ke sana, oke. Kalau temenku dia merasa lu nyari apanya? Cepetnya. Kalau cepetnya 14 pun juga buat dia itu sudah cepat. Iya, padahal aku kasih tahu preferensi aku. Oh, kalau dari 14 bahkan ke 15 pun gue akan bela-belain ganti karena ada USB-C-nya. USB-C buat gue itu sangat game changer banget. Tapi yang kalau bikin gue pengen ganti 17 ini itu karena ya balik lagi 48 megapiksel fusionnya di 3 kamera itu buat gue penasaran banget. Nah, emang di sana kan malah di sana. Nah, iya, gue di sono. Kalau gue di sononya, tapi bagi dia udah gue nggak penting ke kameranya kok, gue hanya penting pengalaman penggunaannya dan yang masih bisa didapatkan oleh iPhone 14 juga. Apalagi ya Apple Intelligence-nya itu tidak ada fungsinya sama sekali buat dia. Dia buat apa gue ganti? Benar nih, pas nyambung nih omongan kita dia pengguna, dia wajar buat protes. Gue cuma sekedar punya 12 Pro Max jadi nggak protes. Ya, saya pengguna soalnya. Gue cuma sekedar punya 12 Pro Max buat ketes doang, jadi nggak protes. Gue cuma berpikir semuanya pengaruhi. Ya, apakah tahun ini gue perlu beli yang baru lagi hanya buat ketes doang? Nah, kan alat tes. Sebetulnya sama. Iya kan sama kayak kemarin Om beli Ray-Ban, lu nunggu kelewat. Iya, makanya kelewat. Tapi nggak tahu lah. Nih, jawabin dulu nih. Kalau soal hasil foto pada smartphone, faktor apa yang paling mempengaruhi? Apakah OS handphone, sensor kamera, atau ISP? Semuanya. Nggak ada yang jangan dipisah-pisah. Nggak ada yang paling. Dipisah-pisah, tolong. Jangan dipisah-pisah. Sama sekali tidak bisa dipisah-pisah. Jadi sebuah brand itu bisa bilang, gua pakai sensor Lithia 8 berapa yang benar-benar tidak akan bagus kalau ISP dari prosesor lu nggak bagus dan software lu nggak bagus. Nggak akan.
Iya benar. Sebuah handphone bilang, wah kita pakai chipset terbaru, Elite ISP-nya bisa bla 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 bla. Tidak akan jadi bagus kalau sensor lu jelek. Tidak akan jadi bagus kalau software lu jelek. Nggak bisa. Dan yang orang selalu lupa adalah softwarenya harus bagus. Itu. Softwarenya harus bagus. Dan software ini, mohon maaf, brand oriented. Benar, sangat brand oriented. Karena tuningannya tergantung brand banget. Tuningan itu brand sekali. Mostly Sony yang menciptakan, tapi Sony sendiri yang terpuruk. Kenapa? Softwarenya amburadul. Itu adalah benar. Sony bikin lensa bagus, pas dipakai di kameranya. Tunggu dulu kawan-kawan, kamu yakin? Kamu yakin bisa mengoperasikan? Sensornya udah bagus. Bahkan di Sony kamera. Coba pengguna Sony kamera ngaku, ya kan? Lensa bagus banget. Sensor bagus banget, ya kan? Sensornya bahkan kalau lu ngerti ISO base-nya, wow, lu bisa di ISO tinggi, noise-nya rendah banget. Begitu dibikin video, pertanyaannya, warnanya kok begini? Kok hijau gitu? Kok hijau? Kok ini lari ke biru gitu kan? Iya, pokoknya kalau pengguna Sony itu gitu. Kok hijau? Pasti common tuh. Jadi nggak bisa, harus semuanya sinkron gitu, harus semuanya sinkron. Tapi biasanya yang menang secara umum, kalau mau bicara kualitas yang nggak luar biasa, super tinggi banget, yang menang itu secara umum yang softwarenya bagus. Iya. Ya, yang softwarenya bagus, itu yang sebetulnya unggul, gitu. Karena kalau softwarenya bagus, dia bisa nutupin berbagai masalah yang memang nggak kelihatan. Gitu. Ya, yang memang kelihatan banget. Dan masalah-masalah kayak detail itu nggak terlalu kelihatan kalau lu cuma baginya di sosmed. Iya. Itu. Kayak dynamic range, ya somewhat masih gitu lah. Iya. Masih bisa ketutupan. Sony, hulu kami baik, hilir kami, ya begitulah. Nih catatan nih Riko nih, bahkan sama humannya pun perlu sinkron ya. Benar, itu sebenarnya yang paling penting. Ini yang paling penting. Jadi jangan sok-sokan, wah gue mau pakai ini Sony, lensanya udah pakai yang Zeiss, wah kan. Kamera udah Sony, lensa udah Zeiss, udah terbaru semua. Gue pakai lock ya, gue pakai S-Lock, mampus. Matahari. Terus lo gak bisa pakai S-Lock-nya, lo gak bisa ngeditnya, kelar dah. Nah, gitu. Jadi gitu. Jadi kira-kira apa yang softwarenya bagus di handphone? Kita kalau bicara handphone deh. Kalau bicara di kamera, biasanya semua orang udah pada setuju Canon itu istilahnya apa sih, color apa, sangat natural, apa colornya udah sangat enak banget deh. Istilahnya apa, color science. Color science-nya Canon itu terkenal emang paling oke. Tapi memang lu salah nyetel ya ISO-nya ya noise-nya tinggi. Iya. Tapi saya nyetel tapi sekarang mendingan jauh gitu. Cuman R8 kan udah bagus. Ya iyalah. Cuman memang kalau misalnya lu tetap aja kan base-nya cuma 1, bukan 2. Tapi di push bisa 1. Bisa dia. Tapi di push ke 800 nggak ada masalah. Sampai 1600 juga masih oke. Sampai 6.000 juga nggak apa-apa. Pakai ISO setinggi itu? Kan gua rewel, mata gua kan rewel. 3200, iya apaan sih udah kayak begini gitu. Dynamic range kok udah turun gitu. Jadi setinggi itu ISO-nya. Software penting di situ karena kalau buat gua, kalau lu mau lihat hasil yang kenapa kita banyak pakai Canon, karena itu nggak terlalu jago pakai kameranya. Jadi asal hidup auto aja beres gitu. Benar. Karena softwarenya beres. Di HP ya lo lihat dua yang paling besar itu yaitu yang memang software bagus. Ya, software. Ya itu. Software bukan iPhone, di hardware-nya. Iya, iPhone sama Samsung itu dua software jago-jago. Sebenarnya balik ke taste warna sih ya. Maksudnya orang tuh bisa bermain. Tapi gini loh, in general memang dua handphone itulah yang secara warnanya jatuhnya
netral tanda kutip ya, karena kan nggak netral juga sebenarnya. Beres terus gitu, iya. Netral gitu, iya. Oh ya, gue udah berpetualang, udah cukup ngerti ya. Karena akhirnya kalau mau ngeliputan chat-chat produk, udah 2 ini aja. Soalnya nggak akan terlalu lari kemana-mana. Apakah lu berpotensi dapat hasil gambar lebih bagus dari di luar itu? Oh iya, banget. Apakah kalau pakai konser 2 yang paling bagus? Tidak. Kalau spesifik tidak. Sekarang kemarin gue nyobain yang si Pura ET Ultra, sadis. Bagus banget ya. Ini Vic, lu pakai buat konser, ya. Yang paling penting buat konser ternyata, setelah gue lihat kalau lu pengguna biasa, itu adalah face recognition. Setuju. Begitu face recognition yang lihat muka orang ada di mana, itu muka orang tidak boleh over, nggak boleh terlalu terang, ya kan? Iya, maksudnya sampai metering mukanya juga bener kan? Metering cahayanya. Nah, itu kemarin gue mendapatkan bahwa dari jauh, orangnya masih kecil, gue bahkan nggak bisa lihat muka orangnya, si Pura itu bisa dapat muka orangnya, ngunci. Terus tiba-tiba background yang tadinya hitam itu tetap hitam jadinya. Kalau nggak kan background itu jadi terang. Ngeri banget, itu cepat banget. Itu ngeri. Makanya gue bilang, ini HP konser banget sih. Ini HP konser banget. Yang lain bisa dapetin kualitas tinggi, bener. Tapi lu tap tuh orangnya, terus lu turunin kan, ngaku sama gua. Kalau nggak, lu udah ukur nih pencahayaannya seberapa, lu masuk mode pro, lu setting pas kunci manual semua, terus lu minusin, ngaku sama gua. Bapak tahu kuncian saya. Sementara kemarin gue pakai Pura di auto doang, tak tok, buset. Begitu gue main manual, gue bisa main slow motion udah. Karena segitu terkendalinya gue bisa main slow motion, ngeri banget. Jadi gue bisa taruh speednya rendah. Kalau speed rendah dia nggak mendeteksi muka, bubar loh, terang semua pasti kan? Iya benar. Gue dapet dong speed rendah, orang lagi diem begitu belakangnya goyang semua. Menyenangkan sekali. Karena voice recognition-nya sadis banget. Harus coba. Face recognition sadis banget, itu keren banget. Ya itulah, makanya gue bilang ya. Jadi apakah iya itu paling jago? Enggak, tergantung. Tapi buat ini ya, buat konser ya, itu emang luar biasa sih. Gitu. Emang ngeri, itu ngeri banget sih. Itu ngeri. Jago, terutama buat foto. Tapi kalau bicara overall ya belum tentu. Kalau overall belum tentu. Apakah kita mau cari aman? Cari aman. Overall belum tentu. Ada yang lain yang lebih overallnya beres terus gitu. Gitu. Kalau Huawei sekarang sampai gimana? Google Things ya tetap nggak bisa lah. Tetap nggak bisa. Tapi kenapa mesti ditertawakan? Itu yang gue bingung. Kenapa begitu orang itu nggak punya barangnya, yang ditertawakan adalah apa yang kelemahan dari barang itu. Iya benar. Begitu gue ngebahas soal kemampuan kameranya si Huawei, kenapa nggak pada bisa menghargai kemampuan sesuatu yang hebat di situ, tapi harus dicela kelemahannya. Harus banget gitu. Gini, gue cuma mau cerita aja bahwa kalau lo bisa menghargai kelebihan dan lo bisa mempelajari kelemahannya, yang terjadi adalah lo bisa memanfaatkan setiap produk untuk kelebihannya. Gitu. Gitu loh. Tapi kalau lo hanya fokus mencari kelemahannya doang, lo tidak akan pakai apa-apa. Lo kan tidak akan belajar apa-apa. Karena lo fokus kelemahan doang, kelemahan. Dan ini akan berlaku di semua aspek dalam hidup lo. Kalau lo bisa melihat kelebihannya, lo bisa memanfaatkan itu. Tapi kalau lu tidak bisa lihat kelebihannya, lu tidak bisa memanfaatkan apa-apa, gitu. Jadi lu akan merasa sulit terus hidup lu. Apa juga sulit, apa juga jelek, apa juga sulit, apa juga nggak bagus gitu. Sementara orang-orang yang bisa memanfaatkan keunggulan dari satu produk, ya akan dapat, gue bisa gini, gue bisa itu, gue bisa ini, gitu. Jadi kelihatan kok tipikalnya orang-orang yang dikit-dikit nanyain kelemahan, kelemahan itu emang ada kok, tidak dibilang tidak ada kok. Huawei emang nggak bisa kan diblokir sama Google. Ingat, yang dosa bukan Huawei, yang dosa Amerikanya atau Google-nya. Iya, bukan Huawei yang dosa. Yang salah bukan Huawei. Ada kalian menyalahkan Amerikanya karena nge-ban? Enggak tuh. Malah nyalahin Huawei-nya, aneh kan? Gitu loh.
Mana tadi yang ngomong-ngomong tadi nanya-nanya soal Google tadi, coba mana? Coba. Gitu. Nah, saya mau pakai Piora 70 Ultra jadi daily driver, aman nggak? Tergantung lo, sanggup nggak? Kalau gue sih nggak sanggup, dia jadi daily driver utama satu-satunya, nggak bisa. Perlu ada yang Kalau gue, karena gue memahami kelemahannya dia di mana. Tapi kalau dia jadi temennya daily driver, gue bisa. Karena gue butuh kameranya, yang bagus banget. Bagus sih. Bagus sih kameranya. Kameranya bagus banget. Gue butuh banget tuh kameranya bagus banget itu. Tapi gue butuh sebuah handphone yang memang bisa berfungsi untuk semua fitur-fitur semua software gue gitu. Iya. Jadi pakai dua. Ini menarik gitu. Lepas P30 Pro mau pakai itu sebagai HP kedua atau backup? Yes, bener. Jadi lu pakai HP kedua bisa. Kalau P30 Pro gue dulu main device P30 Pro gue. Itu device utama gue karena ada Google-nya gitu. Iya. Itu nah, kalau dipakai berbarengan bisa lebih melengkapi. Memang, tapi kan harganya emang nggak murah ya. Jadi nggak semua orang. Asal ada uangnya ya. Itu catat tuh. Bagian itu garis bawahin tuh. Ada uangnya. Murah. Tapi menjaga kayaknya bisa nih. Semua hidupnya kayaknya pada santai-santai banget pada jam segini aja masih pada dengerin. Bingung kita. Jadi 2 jam, hampir 2,5 jam ya. Iya, jadi kalian tuh mau padu padan itu apapun juga sebetulnya bisa-bisa aja asal paham kelebihannya masing-masing. Yang gua nggak paham itu kenapa kemarin pada saat siapa sih ada kan konten kreator makanan yang asal Thailand tuh yang bisa bahasa Inggris tuh. Mark Wins datang ke Jawa Timur, kenapa dia ditawari makan rawon pakai pecel dicampur? Gimana ceritanya makan pecel pakai rawon? Dan orang Jawa Timur itu bilang rawon pakai pecel dicampur itu adalah memang begitulah seharusnya. Gue bingung, di sini dari Jawa Timur nggak bener nggak sih lo makan rawon pakai pecel dicampur? Gimana? Baru denger ada rawon campur pecel. Tunggu bentar. Emang biasanya tukang pecel jual rawon sih. Tapi iya kan betul. Tapi rawon dicampur pecel katanya ini next level. Nah sebentar, tuh kan Takyudin enggak salah itu. Tapi lu nonton deh videonya si Wins itu. Menurut gua dia disesatkan. Disesatkan banget. Tuh, di daerah Blitar katanya jadi khas. Oh, di Blitar jadi khas. Ya tapi kalau Win baru pertama kali ke Jawa Timur, ya tolong jangan dikasih yang kayak begitu gitu. Iya, itu pengalaman pertama dia langsung kacau itu. Standarnya beda. Pengalaman pertamanya kan langsung bahasanya salah kaprah gitu. Salah kaprah. Yang fusion saya tahu itu rujak soto. Gimana lagi rujak soto? Fusion yang saya tahu itu sate dengan soto. Itu enak. Sate apa? Sate kambing. Sama sate kambing di Roxy ada. Bukan soto dong. Soto Om, soto ayam. Soto tangkar. Bukan, soto tangkar. Enak Om. Kalau gue kalau campur tuh yang enak tuh gado-gado sama sate ayam. Itu aku nggak pernah nyoba, cuman kayaknya emang akan masuk ya. Tapi kalau mau ngingat yang tadi ada rawon jual pecel lele juga, saya juga pengen bilang itu yang jual gado-gado biasanya juga pecel lele. Sorry, pecel bukan pecel lele. Maaf, pecel kan pecel lele. Maksudnya ini gado-gado yang jual gado-gado biasanya jual ketoprak juga, tapi kan dia nggak jual gado-gado campur ketoprak ya. Ada nggak sih? Nggak ada jual gado-gado campur ketoprak. Gado-gado campur ketoprak namanya gado-gado. Hah? Kagak. Bener sih, secara teori bener sih. Coba. Gado-gado tidak ada yang pakai bihun. Mana gado-gado pakai bihun? Iya, cuma jadi gado-gado bihun doang. Iya, tapi nggak ada kan? Salah banget itu rawon pucang. Tapi sebetulnya memang aneh. Tapi kalau makanan untuk cari, nah benar, gue sih nggak masalah ya dengan ini experience baru. Tapi kalau ngundang Wins datang ke Surabaya, terus belum nyobain rawon doang sebagai rawon dan pecel doang sebagai pecel, ujuk-ujuk dicampur jadi satu, menurut gue kenapa sih gitu? Nggak gitu. Nggak dikasih yang hardcore-nya dulu aja, mainstream-nya dulu aja gitu ya. Iya, mainstream dulu. Nih gado-gado.
Gado-gado kalau bicara ketoprak juga dari zaman dulu kan sebetulnya nggak ada telur dadar ya. Kenapa tiba-tiba kalau ketoprak Nggak ada. telur dadar? Ada ketoprak Indomie malah sekarang. Nah, ketoprak Indomie gitu kan. Terus satu lagi, ketoprak zaman dulu nggak dijual malam. Iya benar. Ketoprak kan makanan pagi. Ketoprak makanan pagi. Pagi saya juga tahu makanan pagi, tapi malam juga dijual sekarang. Malam tuh sekarang ketoprak malam. Ketoprak sekarang malam malah banyak. Itu aneh tuh. Itu gue setuju tuh, aneh tuh. Ketoprak itu emang enak juga makan malam itu. Makan malam itu juga enak. Tunggu bentar. Ini dari mana datangnya? Batagor Indomie. Mana? Hey, apaan ini? Lagi Batagor Indomie. Batagor pakai Pandora. Sebentar, Batagor pakai bisa nggak sih? Kayaknya masih masuk nyambung Indomie-nya deh. Kalau mie goreng masuk deh. Kalau Indomie goreng masuk deh. Indomie goreng tuh dipakein apa juga bisa. Tapi kayak since when? Batagor isinya Indomie. Batagor isinya Indomie, lebih aneh lagi. Lo jangan ngadi ya. Batagor isinya Indomie. Batagor isinya Indomie. Ini tuh seabsurd roti macak kali ya. Gue mau beli nasi goreng pakai Indomie goreng siram bumbu Batagor. Yuk, mari. Sebentar. Itu karbonya wow. Kalau nasi goreng pakai Indomie goreng, nasi pakai mie dicampur itu Magelangan. Nasi mawut, ya. Nasi mawut, masih masuk. Lu kasih kuah kacang, aneh. Lu kasih kuah kacang, aneh, Pak. Pempek Indomie lagi. Pempek Indomie, tolong. Pempek Indomie. Tapi pempek memang ada mie-nya kan? Ada mie celanya. Ada, tapi bukan Indomie juga. Mie-nya masih bakmi yang... Enggak, itu berarti dia nggak punya mie kuningnya. Yang dipakai mie Indomie. Cari jalan keluar aja itu mah. Tapi kecelupin tetap kuah pempek. Tunggu, ini nasi goreng ada. Campur nasi biasa tuh gimana sih konsepnya? Gimana sih? Nasi goreng campur nasi biasa. Apa sih? Ada lu yang kayak gitu loh. Jadi nasi goreng dulu. Enggak, nasi goreng. Setengahnya nasi goreng nasi putih. Iya kan kalau campur. Nasi goreng gagal gimana? Nasi goreng gagal. Nasi goreng gak rata jadinya kan? Saya bingung deh itu sumpah. Jadi lauk, yang mana jadi lauk maksudnya? Nasi gorengnya adalah lauk. Jadi lauk. Ngomongin aku ada pertanyaan deh. Pertanyaan ini bagi aku penting banget. Kalian dulu sering beli gorengan kan ya? Ya. Dulu beli tahu goreng itu ada isinya nggak? Tahu gorengnya isinya ya toge-togean deh. Ya kan tergantung mau belinya apa. Iya, tapi dulu ada kan? Banyak kan ada isinya kan? Sekarang ini gue cari tahu goreng di gorengan. Nggak ada yang ada isinya, Fik. Masih ada. Nggak ada, gue sumpah gue nggak nempe. Bang, ini nggak ada isinya, nggak ada. Di tukang gorengan biasa ya? Iya, nggak ada gue, Pak. Jarang sekarang. Tahu goreng ada isinya? Nggak ada isinya. Masih kalau di tempat gue masih ada. Di gue nggak ada, nggak ketemu Om. Tahu isi sebutannya tahu isi, jarang. Tahu isi, iya. Doang. Ya toge doang sih biasanya sih, toge sama tepung. Nggak yang spesial amat juga. Kalau sekarang tuh spesialisasi tahu jeletot gitu. Itu sekarang tahu jeletot kan? Iya. Tahu crispy, tahu jeletot gitu. Betul. Oke lah kalau gitu bagus softwarenya katanya. Goreng tahu isi kurang bagus softwarenya. Oke. Coba kita ngukur dulu sekarang. Ambil kesimpulan kesilumpan Bapak Taufik hari ini. Terima kasih ya teman jagat yang udah gabung dari pagi ya. Kita ngomongin masalah virality, viral ekonomi, di mana kalau kita sepakat pada dasarnya kita setuju, kita obrolin kalau yang namanya sesuatu yang viral, sesuatu yang ngetrend gitu ya untuk menjadi satu buah katalis brand ini membuat produk atau mungkin mengembangkan sebuah fitur dan satu buah hal yang bagus. Kita setuju di sana. Tapi emang nggak bisa semata-mata mempertahankan karena itu aja. Harus diperkuat juga nantinya dengan riset yang lebih mendalam gitu. Jadi kita ambil contoh kayak misalkan produk sepatu deh yang lagi sepatu lokal yang tiba-tiba sekarang banyak banget mereknya dan segala macam. Memanfaatkan momentum memang brand lokal atau lokal fashion tuh lagi naik gitu kan.
Jadi semuanya emang di-push untuk maju. Tapi di saat dimana brand lokal ini sudah mulai rasanya mulai penuh dan sudah mulai banyak, waktunya riset untuk lebih diperkuat lagi supaya tetap masih bisa terus berlanjut secara brandnya nggak berhenti, nggak cuma modal gede karena viral udah hanya jadi keok, begitu kurang lebih. Di teknologi pun juga kurang lebih sama seperti itu. Kamera apa lagi sih? Xiaomi ya? Enggak, katanya kalau Samsung di-update kan jadi ada green screen. Oh, ada update-an ya, ada update-an ya. Ada update. Samsung diupdate kalau ke green screen, gue mah langsung update aja, ini jalan semua kok. Oh, ini apaan nih bahas ADP yang gimmick? Udah ya Dalendra, minggu Nanti. depan aja. Mungkin next-nya bahas soal ini. Apa tuh? Jangan sekarang. Nah, untung yang namanya Deddy Irfan nge-freeze. Kalau nggak kelar-kelar. Bahas apa? Bahas apa? Woi, bahas apa? Minggu depan kita bahas garansi kali. Boleh, katanya. Sepenting apa garansi bagi Anda? Okay. Kali coba dicatat kita bahas garansi. Sambil sebentar kita lihat apakah terjadi green screen di HP saya. Enggak lah, itu udah optimize begitu. Kalau green screen kan belum tentu. Belum tentu. Kita lihat dulu. Pas dilihat habis ini kita pas udah mau habis kita matiin streamnya. 3, 2, 1, bye. Siap. Belum. Oh, kok baik-baik saja? Nggak bisa nih, pasti bukan Samsung. Jadi viral gua. Oke, kita ketemu lagi pekan depan ya. Taufik Nabo undur diri, samping saya. Jadi Dari bawah saya Pak Deddy. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Bye.